أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sekiranya seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan tutur kata yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para tuan guru, para asatizah, para sesepuh masyarakat yang berada di lingkungan GATEP dan para pemuda-pemudi yang hadir di tempat yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama, yang paling utama dan yang harus wajib kita utamakan, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan seluruh alam, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kita rezeki-rezekinya, yang telah mencurahkan kita rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatku, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Dialah Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa dicor, lautan tanpa dibor, bintang-bintang tanpa gantungan, dan dialah Allah yang telah menciptakan manusia tanpa ekor. Pernahkah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba-hambanya untuk bergotong royong membangun dunia yang alam semesta yang luas ini? Tidak. Pernahkah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh seorang arsitek untuk merancang alam semesta yang indah ini? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merasa keberatan untuk memelihara alam semesta dan seisinya. Baiklah, agar mempersingkat waktu berdirinya saya di sini, mau menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai generasi penerus bangsa sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Oleh sebab itu, pemuda dan remaja merupakan penentu salah satu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Mengingat
betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan tutur kata yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual, karena bisa menyebabkan kemunduran bangsa. Apabila generasi muda sekarang maupun generasi muda yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana. Kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena modal utama dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Sehingga hal ini dapat memudahkan para remaja dan pemuda dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka juga terbebas dari taklid buta alias budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi saya pribadi, saudara-saudari sekalian yang berada di sini, bapak ibu yang berada di sini juga merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan-keturunan, generasi-generasi penerus yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Di antaranya yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika kelima kelemahan ini telah melekat pada remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula petunjuk untuk mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah tentang sebuah kisah pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bisa kita jadikan uswah, terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi juga merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda yang beriman, yang teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar yang pandai membela keyakinan.
Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, belajar dan belajar. Jika sikap ini diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, i'malu ma syaitum, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Di antaranya yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan yang terakhir olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini telah melekat pada diri remaja dan pemuda selaku generasi bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi yang gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsanya. Maka seharusnya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi-generasi penerus yang lemah, baik lemah fisik, mental maupun intelektual. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.